Pemirsa, persaingan teknologi antara dua negara adidaya Amerika Serikat AS dan China secara tidak langsung mempengaruhi negara lain, bahkan memberikan efek ketergantungan karena kedua negara tersebut menguasai rantai pasok ke berbagai negara. Untuk mengatasi hal ini, pemirsa, Uni Eropa bahkan meluncurkan kebijakan baru terkait teknologi digital yang diberi nama Tech Sovereignty atau kedaulatan teknologi pada pekan yang lalu. Komisi Eropa mengungkapkan, pemirsa, bahwa saat ini lebih dari 80% produk digital seperti layanan kesehatan, infrastruktur, dan kekayaan intelektual yang digunakan di kawasan tersebut masih disediakan perusahaan di luar Uni Eropa seperti Amerika Serikat dan juga China. Presiden Komisi Eropa yaitu Ursula von der Leyen menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Bagi Eropa, isu ini bukan sekedar persoalan bisnis atau ekonomi, melainkan juga menyangkut keamanan dan ketahanan strategis kawasan. Uni Eropa mengaku belajar dari sejumlah peristiwa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk krisis pasokan chip dan rare earth atau logam tanah jarang yang melibatkan China, hingga Uni Eropa harus membayar mahal dalam hal ini. Uni Eropa pun berharap melalui kebijakan kedaulatan teknologi, negara-negara Uni Eropa tidak lagi menggantungkan diri pada Amerika dan juga China. Bersama Uni Eropa mengumumkan rencana besar untuk merombak sektor digitalnya. Inisiatif tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi Amerika Serikat dan China, sekaligus memperkuat kemampuan teknologinya sendiri. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami koresponden DW, ada Rizky Nugraha. Dan selamat pagi Rizky. Rizky, kenapa Uni Eropa ingin membebaskan diri dari ketergantungan digital mereka? Uni Eropa memang masih sangat bergantung pada Amerika Serikat, China, dan sebenarnya juga negara-negara lain dalam banyak kebutuhan teknologi tinggi, mulai dari layanan digital, infrastruktur, hingga hak kekayaan intelektual. Ketergantungan itu bahkan lebih besar lagi dalam sektor semikonduktor, karena sekitar 90% kebutuhan chip domestik saat ini masih berasal dari luar Eropa, dan untuk chip paling canggih misalnya, Eropa hampir sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat dan Asia. Jadi selain menunjukkan lemahnya inovasi di dalam negeri, ketergantungan tersebut juga dipandang berisiko karena tidak lagi murni bersifat komersial, melainkan rentan intervensi politik oleh negara asing. Dan sejak lama Uni Eropa sudah menyadari perlunya mengurangi ketergantungan terhadap China karena potensi konflik yang relatif besar. Nah, kini urgensi serupa juga muncul terhadap Amerika Serikat. Hal ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan politik antara pemerintahan Donald Trump dan Uni Eropa. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Microsoft, Amazon, dan Google sudah sangat tertanam dalam sistem digital Eropa. Sebelumnya, sejumlah pejabat Uni Eropa juga pernah mengungkapkan kekhawatiran mengenai apa yang mereka sebut sebagai kill switch atau saklar pemutus. Maksudnya adalah Amerika Serikat atau China dapat setiap saat menghentikan suplai atau layanan vital jika Uni Eropa dipandang tidak lagi bersahabat. Hal ini berlaku terutama untuk sektor pertahanan, kesehatan, maupun transportasi. Lantas Rizky, bagaimana Uni Eropa ini memperkuat independensi digitalnya? Untuk itu, Uni Eropa meluncurkan apa yang disebut sebagai paket kedaulatan teknologi Eropa. Tujuannya sederhana, Eropa ingin menjadikan diri lebih mandiri dalam sektor-sektor strategis, sekaligus mengurangi ketergantungan pada negara-negara di luar Uni Eropa, terutama Amerika Serikat dan China. Paket legislasi ini mencakup berbagai bidang penting seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, komputasi awan, dan juga infrastruktur digital. Singkatnya, Uni Eropa ingin lebih banyak mengembangkan dan memproduksi teknologi tinggi di wilayahnya sendiri. Di dalam paket kedaulatan teknologi Eropa ada 4 fokus utama, yaitu pertama, Undang-Undang Chip atau ECA yang bertujuan meningkatkan produksi semikonduktor, kedua, Undang-Undang Pengembangan Cloud dan AI yang dirancang untuk memperkuat kapasitas di bidang kecerdasan buatan dan layanan komputasi awan, termasuk juga pembangunan pusat data. Ketiga, Uni Eropa ingin mengembangkan strategi open source yang lebih luas sehingga perusahaan-perusahaan Eropa dapat berperan lebih besar dalam pengembangan teknologi kritis. Dan yang terakhir, Brussels ingin mendigitalisasi sistem energi Eropa sehingga pusat-pusat data dapat terintegrasi lebih baik dengan jaringan energi di seluruh kawasan. Baik Rizky, lantas seberapa efektifkah rencana ini jika ditetapkan nantinya?
Saat ini inisiatif ini baru sebatas rangkaian proposal kebijakan dan rancangan undang-undang. Semuanya masih harus dibahas, disempurnakan, disepakati, dan pada akhirnya disahkan oleh ke-27 negara anggota Uni Eropa. Prosesnya jadi bisa dipastikan rumit dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Tidak ada jaminan bahwa semua usulan yang diumumkan pekan ini akan benar-benar menjadi kenyataan. Bahkan sekarang sudah mulai terdengar penolakan dari sejumlah pemerintah maupun anggota Parlemen Eropa. Nah, di sisi lain Uni Eropa juga sedang berusaha menyeimbangkan dua tujuan sulit, yaitu mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat tanpa memicu ketegangan dengan lebih besar dengan pemerintah Donald Trump. Terlebih Uni Eropa dikritik karena dianggap belum mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mewujudkan kedaulatan digital. Padahal investasi dalam jumlah sangat besar diperlukan jika ingin bersaing dengan raksasa teknologi seperti Google, Amazon, atau Microsoft. Secara realistis, sulit membayangkan Uni Eropa dapat sepenuhnya melepaskan diri dari layanan perusahaan-perusahaan tersebut dalam waktu dekat. Selain itu, tuduhan proteksionisme juga mulai bermunculan dari berbagai perusahaan teknologi besar Amerika yang umumnya merespons negatif terhadap rencana kedaulatan digital di Eropa. Baik, terima kasih Rizky Nugraha melaporkan langsung dari Bonn, Jerman. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.